Wah, kota besar memang banyak peluang ya. Siapa yang peduli? Bos He, Nyonya tua itu sudah mencari lagi 18 orang gadis bangsawan dengan tanda lahir bunga plum di dada untuk mengobati Anda. Lagi-lagi tanda lahir bunga plum. Bukankah kita sudah cukup tertipu? Saya sudah tidak berharap lagi. Saya akan membantu Anda. Apa yang kamu lakukan? Oh, kamu belum mulai ya? Maaf, ini kembalikan. Maaf. Saya kira kamu sudah memegangnya dengan kuat. Tidak apa-apa kan? Jam tanganmu. Jam tangan ini baru saja saya beli dari lelang. Sekarang sudah hancur. Maaf Bos He, saya terlambat. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan pada Bos He? Saya hanya membuat sedikit kesalahan kecil. Jam tangan Bos He. Saya hancurkan. Kamu ini adalah Breguet Tourbillon, edisi terbatas global. Sekarang harganya 30 juta. Apa 30 juta? Benda seperti ini. 30 juta. Jangan-jangan kamu tertipu. Su Xiaomi, kamu dipecat. Manajer saya masih harus membayar biaya pengobatan nenek saya. Jangan banyak bicara. Sekarang segera kemas barangmu dan pergi. Oh iya. Kalau tidak, kamu biarkan saja saya ke rumahmu. Jadi pembantu. Cukup makan dan tinggal. Gaji untuk bayar utang. Bos, harganya bisa ditawarkan. Apa yang kamu lihat? Belum pernah lihat 36D ya? Bisa masakan. Tentu saja bisa. Saya tidak hanya bisa masak, saya juga bisa bercocok tanam, beternak babi, ngambil kotoran, kasih pupuk. Sudah cukup. Ayo ikut saya. Saya sangat hebat. Bos He, halo. Gadis besar. Wah, cantik sekali. Rumah yang besar. Bos He. Di desa kami Pak Wang juga pakai ini. Rendam bawang putih untuk obati rematik. Kamu juga punya rematik ya? Nona Su, ini semua adalah Lafite tahun 82. Tahun 82. Bukannya sudah kedaluarsa. Saya antar Anda ganti baju ya. Oh. Sebelasio. Ayo. Lihat. Nenek sudah cari lagi. Banyak gadis. Semua punya tanda lahir bunga plum. Cepat lihat. Tanda lahir. Untungnya saya sudah siap. Pakai cat yang tidak luntur. Kamu kesini dulu. Tanda lahir. Orang kaya mainnya memang aneh. Pilih selir aja pakai keychain. Dibandingkan di rumah kami, anak babi lebih ketat.
Kalian pergi sendiri, atau saya yang usir satu-satu. Malah bikin orang lari. Shizhou, lihat kamu. Nenek ini sudah berapa kali? Jangan percaya lagi omongan mistis Yin yang murni. Sudah bertahun-tahun, dokter bahkan tidak bisa temukan penyebab penyakit saya. Pastinya sudah tidak ada jalan lagi. 11 lihat. Lihat kamu, dengarkan saja nenek ya. Bagaimana cucu tersayang? Gadis-gadis di kota ini, kenapa harus mencetak bunga plum di tubuh? Tanda lahir bunga plum di dadaku, malah ingin menabung untuk menghilangkannya. Masih bermalas-malasan. Kamu memang begini, bekerja untuk membayar utang. Tidak, tidak. Aduh. Lihat lantainya bersih mengkilap. Wajah cantikmu bisa terlihat jelas. Wah, tampan sekali. Banyak bicara manis. 11 ternyata tersenyum. Sungguh langka. 11, barusan kamu tersenyum ya? Nek. Jangan khawatir. Sekarang aku bekerja di rumah pemilik yang sangat kaya. Kamu istirahatlah dengan baik di rumah sakit ya. Kalau begini terus, hampir tidak ada uang untuk membayar biaya pengobatan nenek. Kakek, kamu cari siapa? 11 ada di rumah. Anda mencari Bos He. Jangan-jangan Anda juga, kakek. Anda sudah sepuh begini, kenapa masih bekerja di sini? Saya beritahu ya, Bos He itu bukan orang baik. Kemarin dia mengintip dada beberapa gadis, sangat menjijikan. Hei, sebenarnya dia. Untung dia tidak tahu. Aku juga punya tanda lahir bunga plum. Kalau tidak pasti dia akan mengambil kesempatan. Apa tanda lahir bunga plum? Gadis Castle. Kamu lepas bajunya biar aku lihat. Kamu ngapain? Kamu mau ngapain? Ah. Maaf. Aku belum pernah lihat tanda lahir kayak gini. Aku penasaran. Orang tua jadi pikun. Hahaha. Ya kamu nggak bisa sembarangan buka bajuku. Gadis kecil, tanda lahirmu ini dari lahir ya? Tentu saja. Orang di kampungku bilang, aku punya tanda lahir kayak gini. Besok-besok pasti hidupnya bakal kaya raya. Benarkah? Aku punya teman ahli soal beginian. Kamu kasih tahu tanggal lahirmu. Aku suruh dia bantu lihatin baik-baik. Oke deh. Ada kertas nggak? Ada. Ini buatmu. Kakek. Ya. Itu aku beberapa waktu lalu gak sengaja ngancurin jam tangan Bos He 30 juta. Hancurin. Nanti kamu suruh dia bantu lihatin. Kapan aku bisa lunasin ya? Gampang. Aku kenal pengacara top. Bisa bantu urusin ini. Biarkan aku yang urus. Ingat ya, kantor yang paling besar. Benarkah kamu benar-benar dewa penyelamat? Pergi dulu. Jangan lupa. Tebak aku ketemu siapa? Keju biru. Apa ini? Bos He kayak gitu kaya. Kenapa masih makan? Bau kaos kaki busuk. Apa dia itu? Benar, saya sudah memeriksanya. Aduh, bagus sekali. Wah, akhirnya ketemu juga. Gadis dengan tanda lahir bunga plum. Aduh. Makan dong. Nenek, hari ini ada berapa gelombang lagi? Bukan si pembangkang ini.
Lebih suka yang lembut daripada yang keras. Saya harus lakukan sebaliknya. Tidak tahu saya sedang diet. Masak banyak sekali. Apa maksudnya? Saya yang suruh dapur siapkan. Tidak tahu kamu sedang diet. Kakek cucu malah membelanya. Saya bantu kamu. Cepat makan, nanti keju dingin lebih bau. Keju. Keju biru yang paling dibenci tuan muda. Kurang garam, lain kali hati-hati. Oh, Ada harapan, ada harapan. Bos He. Saya ada janji siang ini. Kamu lihat pakai ini cocok tidak? Biasa saja. Kamu pakai karung goni juga begitu. Cuma agak ketat. Saya ganti baju dulu. Makan belum selesai kamu sudah. Kembali ke kantor hukum, tapi siang ini tidak ada janji. Tiba-tiba ingin ketemu klien yang dijanjikan kakek. Habis ini tulisannya yang mana? Di sini atau? Halo, maaf mengganggu. Tolong tanya, di sini ada kantor hukum bernama Heng apa itu? Di dalamnya ada seorang pengacara terkenal. Seorang kampungan. Apa yang kamu cari di kantor pengacara Kak Sebelasio? Jangan-jangan, kamu mau merebutnya dariku. Di sana. Terima kasih. Bodoh. Aku ini putri keluarga Su. Hanya aku yang pantas untuk Kak Sebelasio. Kamu kampungan. Pergi saja ke jalan yang salah. Halo kakek, ada apa? Aku bilang Sebelasio. Sudahkah kamu bertemu gadis yang aku atur untukmu? Yang memiliki tubuh murni yin. Seharusnya dia sudah mencarimu. Itu dia. Baik, aku tahu kakek. Jangan terlalu khawatir. Kak Shijo, kamu tidak mengenaliku. Aku Zishan. Bocah kurang ajar berani menutup teleponku. Manajer Lee. Setelah cucuku kembali, antarkan dia secangkir kopi. Tambahkan sesuatu yang kuat ke dalamnya. Yang bisa membuat gunung es Antartika mendidih. Baik tuan tua. Sungguh pasangan yang cocok. Kamu memang licik. Kita mungkin segera mendapat cucu. Bos He. Sampaikan. Untuk hari ini, wanita yang mencariku tidak akan ditemui. Baik. Kak Sebelasio. Nyonya, maaf Bos He sedang sibuk. Mohon maaf tidak menerima tamu. Kalian siapa? Saya saja berani dihalang. Percaya atau tidak? Saya akan buat kalian semua pergi. Bukan. Lepaskan kakak Sebelasio saya. Apa yang kamu lakukan? Maaf, ini semua perintah Bos He. Kalian tunggu saja. Akhirnya ketemu tempat yang benar. Orang kota ini memang ramah. Nggak tahu jalan tapi tetap kasih petunjuk. Halo, apakah ada pengacara terbaik di sini? Saya cari dia. Kenapa ada lagi? Buang dia keluar. Apa yang kamu lakukan? Kalian ngapain? Lepas. Maaf, Bos He hari ini tidak menerima klien perempuan.
Orang macam apa ini? Masih bisa nggak urusannya? Pantat. Untung saya cerdik. Tapi kakek bilang, ruangan terbesar di paling dalam. Di mana ya? Lihat dulu. Masuk. Manager Lee, setelah cucu saya kembali, antar dia secangkir kopi. Tambahkan sesuatu yang kuat di dalamnya. Bos He, kopi Anda. Taruh saja di sana. Sial. Ah, ini dia ruangannya. Saya seorang putri kaya, harus bersembunyi di dalam kotak. Masuk diam-diam. 108 kali berpapasan. Kakak 11 yo, kali ini, kamu harus benar-benar mengganti saya. Kakak 11 yo. Halo, apakah Anda pengacara terbaik? Anda. Anda sepertinya. Apa itu? Kamu petugas kebersihan di kantor hukum ya? Kayaknya air di toilet lupa dimatiin. Cepetan bersihin sana. Ah, sebenarnya aku. Cepetan sana. Oh, belum ketemu pengacara top, malah tidur sama pria liar. Su Xiaomi, kamu lagi ngapain sih? Abang 11 yo. Barusan aku tidur sama cewek ini. File dari klien Bos He. Maaf Bos He, aku gak lihat apa-apa. Gak ada tanda lahir bunga plum. Dia bukan cewek yang barusan. Manager Lee, siapa aja yang masuk ke kantorku belakangan ini? Cuma dia doang. Oh iya, sama satu petugas kebersihan. Petugas kebersihan. Usir dia keluar. Jangan biarin dia masuk lagi. Abang 11 yo. Silakan Nona Su. Cewek yang barusan itu siapa sih? Kenapa aku merasa penuh tenaga? Jangan-jangan dia beneran. Tubuh murniin yang legendaris. Cepetan cari petugas kebersihan tadi. Bos He, ada yang hilang ya. Dia itu nyonya muda kalian. Nyonya muda. Hei, kasih tahu sini wah. Cepetan cari. Petugas kebersihan yang rambutnya dikepang. Dia itu nyonya muda kita. Diterima. Kami pasti nemuin nyonya muda. Dengar ya. Sekarang tutup semua pintu keluar. Siapapun gak boleh masuk atau keluar perusahaan. Carry nyonya muda kita.
Ya, Orang kaya cari istri, semua kaya gini ya. Wah seremnya. Kayak perayaan Hi-11 yo. Halo. selamat siang Nyonya Song. Biaya pengobatan yang Anda bayar di rumah sakit sudah tidak cukup. Harap segera melunasi ke rumah sakit hari ini. Tolong bisakah Anda memberi saya waktu 2 hari lagi? Saya perlu mengumpulkan uang. Tidak punya uang untuk berobat. Minta tolong sama saya. Kamu tadi anak perempuan itu ya? Saya benar-benar meremehkanmu. Terlihat polos. Berani-beraninya menyamar sebagai petugas kebersihan. Menyusup ke firma hukum. Persing Dangan saya. Bukan. Seharusnya saya menyerahkan padamu. Kamu berani merusak rencanaku. Hari ini saya harus memberimu pelajaran. Kamu mau apa? Nyawa nenekmu sekarang ada di tangan saya. Kalau mau menyelamatkannya, ikut saya. Lepaskan kalian mau apa? Mau apa? Salahkan dirimu sendiri. Tidak punya mata. Malah merebut orang saya. Bawa pergi. Dia. Bukannya katanya di sini, kok tidak ada orang? Mungkin sudah pergi. Bos He, biar saya suruh orang cari. Sebarkan informasi ke seluruh kota. Harus menemukan nyonya muda. Ya, Kalian sebenarnya mau apa? Kamu merebut pria saya. Masih tanya saya mau apa? Bukan begitu. Sebenarnya aku yang dirugikan. Kamu harus percaya padaku. Omong kosong. Kamu ini berpikir, ingin sukses dalam sekejap. Aku sudah sering melihatnya. Aku sarankan kamu tahu diri. Kalau tidak nenekmu di rumah sakit. Jangan harap hidupmu enak. Nek kamu selimuti aku tidak kedinginan. Kamu nakal. Kalau kamu sakit gimana? Siapa yang akan membuatkan obat untukku? Kita ini nenek dan cucu. Harus saling menjaga. Aku mohon, jangan ganggu nenekku. Nenekku hanya punya aku. Benar-benar seperti semut kecil. Dicubit sedikit. Bahkan tidak punya tenaga untuk melawan. Pukul dia. Kembalikan padaku. Itu pemberian nenekku. Mau ya? Kalau begitu merangkaklah ke sini. Berikan aku 3 kali sujud. Aku akan segera mengembalikannya padamu. Haha. Bos He, petunjuk menunjukkan di sini. Aku mohon. Kembalikan giok itu padaku bolehkah? Nek, aku sudah mendapatkan pekerjaan kota. Setelah kamu sembuh, aku akan membawamu jalan-jalan ke kota. Ini giok yang nenek mintakan untukmu. Kalau kamu pergi jauh, harus selalu membawanya. Bisa melindungimu. Hem. Aku mohon. Sekarang bisakah kamu mengembalikan giok itu padaku? Hahaha. Benar-benar bodoh. Aku hanya bilang akan mengembalikannya. Tidak bilang akan mengembalikannya dengan utuh. Jangan. Kenapa? Saya hanya ingin bersama nenek saya. Hidup dengan baik di kota. Kenapa kalian berbuat begitu pada kami? Kenapa? Seharusnya kalian tetap tinggal di desa. Jangan harap bisa jadi burung phoenix. Kamu dan nenekmu itu sama saja. Adalah Ah, jangan.
Ah, tolong. Membandel sekali. Lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Berhenti. Kokok Shijo, bagaimana bisa kamu datang? Jangan-jangan kamu mencariku. Kokok Shijo, jangan marah. Saya sedang menghukumnya untukmu. Orang jahat ini tidak tahu diri. Berani-beraninya dia mendekati kamu. Saya akan membantu kamu menyingkirkan orang-orang ini. Pasti tidak akan mengotori pandanganmu. Su Xiaomi, apa kabarmu? Tobatlah, tobatlah. Tolong selamatkan nenekku. Tenang saja. Nenekmu tidak apa-apa. Berani menyentuh orangku. Harus membayar harganya. Putuskan tangan mereka. Kakak 11 yo. Jangan kakak 11 yo. Jangan sentuh nenekku. Terus cari. Pasti temukan orang itu. Nenekmu ada di ruang perawatan intensif. Ada yang menjaga 24 jam. Minumlah air pelan-pelan. Benarkah, Bos Hi? Terima kasih. Saya dulu mengira kalau kamu orang yang tidak benar. Bos Hinonesu harus ganti obat. Baik, aku tahu. Katakan dari tadi, perban ini diikat seperti babi diikat. Tidak benar. Harus minta perawat ganti. Maaf ya. Aku tidak sengaja. Aku tidak melihat apa-apa. Tidak apa-apa, Bos Hi. Berbaliklah. Luka ini sakit tidak? Tidak apa-apa, aku besar di desa. Sejak kecil sudah kerja, sering terbentur. Luka kecil ini sudah biasa. Su Zishan kenapa cari masalah? Hari ini sebenarnya, aku mau cari bantuan. Ternyata salah orang. Oh iya, Bos Hi kenapa bisa ada di sana? Aku sedang cari orang. Kebetulan lihat di monitor. Kamu dibawa orang. Benarkah kebetulan sekali? Bos Hi hari ini. Terima kasih banyak. Awalnya aku ke kota kerja untuk menabung obati nenek. Sekarang kamu pindahkan nenek ke rumah sakit bagus ini. Kedepannya pasti aku kerja baik-baik balas budi kamu. Kalau begitu ke depannya, apakah tidak akan lagi cari bantuan orang lain? Tentu saja kedepannya aku dengar kamu. Bos Hi bagian keamanan. Kirim rekaman ini Nyonya Muda. Bos Hi siapa Nyonya Muda? Kamu keluar dulu. Kalau ada petunjuk hubungi aku. Baik. 11 Yo, bagaimana kondisi tubuh? Sudah membaik. Sudah lebih baik, dada juga tidak sakit. Ternyata cara kita sangat efektif. Lihat saja, bergabung dengan tubuh Hin murni. Efeknya sangat jelas. Ya. Kakek nenek. Kalian jangan percaya lagi. Itu semua tahayul kuno. Mana ada tubuh Yin murni? Itu semua cuma kabar burung tanpa dasar ilmiah. Tubuh Hin murni. Apa itu? 11 Yo masih bersama. Gadis itu. Aku tidak boleh menghalangi hubungan mereka. Shijo. Kami ada urusan dulu ya. Kamu sibuk saja. Bos Hi. Apa itu tubuh Hin murni? Kedengarannya misterius sekali. Itu cuma cara kakek nenek untuk menikahkan aku. Jangan percaya itu. Oh. Dia bahkan tidak tahu hal ini. Mana mungkin dia wanita itu?
Abang Go dan kenapa di sini? Di kota jangan panggil aku begitu. Oh iya. Baju putihmu ini. Kok lebih putih dari koki pesta di kampung kita? Oh iya Bos Hee, ini teman kecilku Su Xingyun. Dia hebat loh. Dia orang pertama di kampung yang dapat gelar doktor kedokteran. Kamu si pengikut. Halo, nama saya Hee Sebelasio. Saya lulusan Harvard. Doktor Hukum dan Keuangan. Senang bertemu. Sudah ya. Abang Xingyun, kalau tahu kamu kerja di sini, aku pasti bawa nenek ke sini. Tidak perlu menderita begini. Aku. Tidak usah, sudah hubungi direktur rumah sakit, mengadakan konsultasi dengan para ahli. Tidak akan lama lagi. Akan ada rencana, perawatan yang spesifik. Kesehatan orang tua itu yang paling penting. Oh ya Xiaomi. Asrama saya ada di belakang rumah sakit. Kalau kamu tinggal di sini, tidak nyaman, bisa ke tempat saya. Tidak usah, saya baru saja membeli ruang VIP sebelah. Hak pakai permanen. Kok rasanya Bos Hee hari ini aneh ya? Tapi hari ini tetap. Terima kasih Bos Hee. Kak Xingyun, setelah tubuh saya sedikit membaik, kita pergi melihat nenek bersama yuk. Baiklah, setelah tubuhmu membaik, kita pergi melihat nenek Su bersama. Nenek jangan takut ya. Yang akan melakukan operasi ini semua ahli rumah sakit. Saya tahu, semua diatur oleh pemuda itu. Xiaomi, istirahatlah sebentar. Xiaomi. Kak Xingyun. Ternyata dokter bedah nenekku adalah kamu ya. Dengan kamu di sini, nenekku pasti akan baik-baik saja. Tenang. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Saya mengantar pasien penting ke rumah sakit kalian. Pastikan diatur tim medis terbaik, agar semuanya berjalan lancar. Ya Bos Hee. Anda tenang saja. Saya akan mengawasi langsung. Baik. Biarkan saya masuk. Kalian ini dokter yang tidak kompeten. Tangan saya mau patah. Masih disuruh antri. Tahu siapa aku? Pacar masa depanku adalah satu-satunya pewaris grup Hee. Aduh. Kenapa tidak bilang dari tadi? Bos Hee sudah memberitahu. Kami akan segera memberikan jalur VIP untukmu. Bos Hee. Kakak Sebelasio. Dr. Siu, cepat ikut aku. Ada pasien yang sangat penting. Sedang menunggumu. Direktur, aku masih ada operasi. Bagaimana aku Iya bisa? direktur. Dokter Su adalah dokter utama. Nenekku. Benar-benar tidak ada dokter yang bisa pergi. Kondisi pasien itu cukup darurat. Ayo ikut aku. Xiaomi. Aku pasti akan segera kembali. Tidak akan menunda. Kondisi nenek Su. Cepat. Ayo pergi. Nona Su hanya terluka ringan di tangan. Aku spesialis jantung. Tidak bisa mengobati ini. Aku juga tahu. Tapi Nona Su meminta kamu. Dia adalah orang yang keluarga Hee minta untuk dijaga. Tidak bisa disakiti. Aduh, Dokter Su. Dadaku sakit sekali. Mungkin ada efek samping. Cepat periksa aku. Tidak menyangka. Nenek si jahat itu juga ada di rumah sakit ini. Aku ingin lihat. Tanpa dokter, bagaimana dia bisa operasi? Cepat pergi. Aku lihat. Keluarga pasien. Pasien mengalami tamponade jantung akut. Tekanan darah sudah turun ke 40. Kenapa bisa begini? Bukan katanya ini hanya operasi rutin. Dokter bedah utama dipindahkan sementara oleh direktur. Sekarang harus segera dioperasi. Kalau tidak, Tolong dokter. Selamatkan nenekku. Aku bisa tanda tangan. Aku bisa jual darah dan ginjal. sekarang bukan masalah tanda tangan. Tapi semua ahli sudah dipindahkan ke kamar VIP. Lihat ke Seleo. Nenek. Minggir, aku mau cari dokter Su. Nenekku sekarang sangat berbahaya. Lepas. Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Direktur, nenekku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Benar-benar tidak ada dokter yang bisa melakukan operasi itu. Operasi ini hanya Dokter Su yang bisa. Dan dia sekarang masih di dalam. Sedang memeriksa Nona Su. Kamu tidak boleh masuk. Kakak Xingyun. Nenekku hampir tidak bisa bertahan. Aku ke ruang operasi. Baik, aku segera pergi. Direktur,
Kalau Dokter Su berani pergi, masalah dana penelitian bisa gagal. Kakak 11 Yo khusus berpesan untuk merawatku dengan baik. Kamu lupa. Direktur, Mobile, Bos He, sudah sampai di bawah. Bos He. 11 Yo kakak datang melihatku. Tunggu saja. Lihat nanti dia berpihak pada siapa. Cepat pergi. Operasi Nyonya Su lebih penting. Kenapa kamu seperti ini? Nyawanya adalah nyawa. Nenekku juga punya nyawa. Tidak berarti. Benar Pak Direktur. Kami sebagai dokter, tidak boleh karena keuntungan mengabaikan nyawa pasien. Nyawa buruknya itu berharga berapa? Nenek tua dari desa. Pantas dibandingkan dengan saya. Sekarang, ruang operasi neneknya. Segera kosongkan. Saya juga mau operasi. Tidak boleh. Siu Nyonya. Maaf. Sumber daya medis rumah sakit terbatas. Beritahu ke bawah. Segera kosongkan ruang operasi. Nyonya Su mau operasi. Ya, Sinyun kakak. Jangan. Cami. lari cepat. Mungkin masih bisa bertemu. Pertemuan terakhir. Hahaha. Keluarganya minggir. Pasien sudah tidak memenuhi indikasi operasi. Kami sudah menghentikan perawatan. Tidak mungkin. Dokter tadi bilang bisa operasi. Pasien mengalami gejala kegagalan multi organ. Tingkat keberhasilan operasi sudah di bawah 5%. Jadi berdasarkan prinsip alokasi sumber daya medis. Prinsip apa? Apa hanya karena kami tidak punya kekuasaan dan pengaruh? Kenapa belum dibersihkan? Keluarga ini, Rungan VIP, ada kebutuhan operasi darurat. Mohon pengertian dan kerjasamanya. Tolong. Saya bisa menandatangani perjanjian tanggung jawab. Apapun konsekuensinya saya bisa tanggung sendiri. Saya mohon. Tolong selamatkan nenek saya. Ini bukan masalah tanggung jawab. Su Zishan. Kamu hanya luka ringan. Ya? Tapi siapa bilang saya calon? Nyonya He. Bahkan jika Bos He datang, sama saja, membuangmu seperti anjing. Lemparkan keluar. Apa yang kalian tunggu? Tidak. Jangan sentuh nenek saya. Saya tidak akan membiarkan kalian mengambil nenek saya. Nenek. Apa yang kalian lakukan? He, Bos He. Apa yang terjadi? Bos He, mereka tidak mau mengoperasi nenek saya dan membawa Singyun pergi. Cepat suruh mereka selamatkan nenek. Tidak, semuanya direktur. Sekarang kembalikan Dokter Su. Segera lakukan operasi. 11 Yo kakak, gadis desa ini mengganggu operasi saya. Operasi apa kamu? Saya, aduh, tangan saya, tanganku mau putus. Dengar nggak? Bantu Nona Su pegang tangannya. Lurusin dulu. Dan buat dia selamanya hilang dari pandanganku. Kalian ngapain? Lah pesen aku. Kak 11 Yo. Ada apa sih? Yukinya, Nona Su itu orangnya. Dia yang paling diperhatikan sama Bos He. Aku mana tahu. Jangan-jangan ada kesalahan dari atas. Nona Su, maaf ya tadi. Anda baik hati. Jangan marah sama kami. Iya, kami juga cuma nurutin perintah atasan. Jangan marah sama kami. Iya, benar. Xiaomi. Jangan khawatir. Aku nggak akan biarkan nenek Su kenapa-kenapa. Kak Singyun, tolong selamatkan nenek. Oke. Ayo. Kak Singyun, gimana operasi nenek berhasil nggak? Berhasil banget. Untung operasinya cepat. Nenek udah pulih kondisinya. Kalau nggak aku datang tepat waktu. Beberapa dokter bedah. Entah kabur kemana. Dua ini kenapa lagi? Bos He. Hari ini cuma salah paham. Aku beneran nggak tahu. Neneknya cewek ini adalah orang pentingmu. Beneran nggak Bos He? Aku yang paling penting. Keluarga langsung bekerja He. Pasti dilindungi sama keluarga He. Bos He cuma keras kepala, baik ke pelayan. Oh ya Bos He. Pak He sudah bilang sebelumnya. Setelah kamu ke rumah sakit, jangan lupa cek kesehatan. Lihat kondisi tubuhmu gimana. Bos He ada masalah kesehatan ya. Kebetulan aku ahli bedah jantung. Gak usah repot-repot. Kamu gak bisa bantu. Bos He kamu sakit ya?
Masalah kesehatan lama. Tapi akhir-akhir ini sudah membaik. Gak mungkin. Kenapa penyakitmu tiba-tiba membaik? Jangan-jangan karena penyatuan yin yang. Hal kayak gini, jangan dibicarakan di tempat umum. Direktur, Ah, ikut aku bentar. eh, Kak Sing Yun. Penyatuan yin yang itu apa sih? yin. Yin yang. Itu. Hubungan antara pria dan wanita. Melakukan hubungan intim. Oh, Posi. Departemen Keamanan kirim rekaman nyonya muda ini. gak nyangka. Hi-11 udah punya istri. Xiaomi. Konsep cinta orang kota. Berbeda dengan orang desa. Kamu udah lama di kota. Gak ada yang ganggukan. Gak ada. Siapa yang berani ganggu aku? Ya kan? Xiaomi. Orang kaya-kaya, Hi-11. Aling pentingin kesetaraan status. Pernikahan sudah lama. Orang lain sudah mengaturnya. Kami dan dia. Tidak sama sekali. Orang di dunia. Aku tahu. Shichoya. Aku akan pergi dengan nenekmu. Bepergian keliling dunia. Waktu ini. Rapi. Aku akan memberimu manajemen. Bos Jia. Tubuh Anda sekarang. Berbagai indikator, semuanya sangat baik. Tampaknya, efek menggabungkan dengan tubuh yin murni. Sangat signifikan. Sungguh menakjubkan. Sungguh Bos Hi. Katakan padaku. Siapa tubuh yin murni ini? Jika kau bisa belajar lebih dalam, mungkin bisa dibuka banyak masalah medis. Karir medis untuk umat manusia. Membawa kontribusi besar. Aku belum menemukan gadis itu. Oh sayang sekali. Bos dia. Ceritakan secara spesifik. Anda berbicara dengan tubuh yin murni. Saat menggabungkan. Apa yang terjadi? Din ini. UPS Bos dia Anda dapat yakin. Aku murni. Tujuan dari penelitian medis. Tidak ada yang lain. Ah. Aku hanya ingat. Dada gadis itu ada tanda lahir plum. Saat dia berhubungan dengannya. Aku merasa seperti melewati arus hangat. Tubuh penuh kekuatan. Kelemahan sebelumnya juga tersapu. Tanda lahir bunga plum. Aku rasa pernah melihatnya. Di rumah sakit kita. Tanda lahir bunga plum. Pasty paru-paru ini. Di antara pasien yang masuk. Direktur Bos Hi, neneknya Nona Su sudah bangun. Tidak ketemu ya cari lagi. Aku pulang dulu lihat. Itu dia. Nenek akhirnya bangun juga. Nangis apa sih nenek, kan baik-baik saja. Wah, menantu lelakiku datang. Kamu ngomong apa sih? Mana ada menantu laki? Masih berdiri di situ ngapain? Gak apa-apa kok. Nenek ini. Kamu ini. Jangan macam-macam sama Xiaomiku, menantu lakiku itu. Dia itu. Nenek Su ini. Efek biusnya belum hilang sepenuhnya. Jadi pikirannya masih belum jernih. Nenek. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman. Anak baik nenek sudah baik-baik saja. Nanti, Xiaomiku kuberikan padamu. Kamu harus baik-baik padanya ya. Nenek, tenang saja. Aku pasti akan melakukannya. Bos Hi, tangan. Nenek masih lihat loh. Oh, ternyata begitu. Memang Bos Hi hebat. Nenek aku. Xiaomi neneknya. Dokter Su. Ada apa? Xiaomi. Sekarang kerja apa? Aku jadi pembantu di rumah Bos Hi.
Sekarang, Asisten rumah tangga. Aku kenal banyak pasien. Mereka punya bisnis sendiri. Kalau kamu butuh, aku bisa kasih beberapa pekerjaan tambahan. Gajinya pasti lebih baik dari sekarang. Tidak perlu repot-repot Dr. Su. Xiaomi sekarang adalah asisten pribadiku. Gajinya 50.000 sebulan. Setelah kesehatannya membaik sedikit, dia bisa kembali bekerja di grup He. 50.000. Asisten pribadi. Serius? Kapan aku pernah bohong sama kamu? Lalu aku harus ngapain? Gaji setinggi itu. Di kampungku bisa beli puluhan babi. Xiaomi, hati-hati. Maaf. Kalian. Aku bilang kan. Xiaomi cocok jadi asisten pribadiku. Halo semuanya, aku Su Xiaomi. Mulai sekarang aku bagian dari kita. Jangan lihat aku kurus. Aku bisa angkat 3 karung pupuk sambil kejar babi. Ganti galon air bisa tumpuk 2. Kalau ada yang butuh bantuan, silahkan bilang. Aku siap membantu. Seorang gadis desa lulusan SMA. Pantas ngomong begitu? Kak Ana kenal dia? Tidak hanya kenal. Orang jahat ini. Orla yang minai Bob Kensepipiku. Dikirim ke luar negeri tiba-tiba. Dalang utamanya. Ternyata kejadian Kak Zishan. Karena dia. Itu benar. Semua orang disaring. Baru saja masuk. Tapi sekarang aku harus berbicara dengan roti tanah ini. Menjadi rekan kerja. Apakah ini adil? Aku melihat dia turun dari bos dia di garasi pagi ini. Dia ada di sini di bos kita. Saya kira itu. Bagaimanapun dengan pendidikannya. Bagaimana bisa masuk ke perusahaan kami? Tidak. Jangan dengarkan dia. Saya dan bos dia adalah hubungan kerja. Juga mengikuti proses formal perusahaan yang masuk. Proses formal. Kau membohongi hantu. Saya benar-benar berpikir untuk merayu bos He. Bisa. Itu saja. Departemen personalia kami. Aku tidak pernah menerima hasil wawancara Anda. Bagaimana mungkin proses formal? Tanpa diduga, bos dia baru saja mengambil alih perusahaan kami segera. Wanita motif tersembunyi menipu. Su Zishan itu bodoh, bahkan seorang gadis desa. Tapi tidak apa-apa, sekarang saudara laki-laki 11 itu hanya milikku. Dekan, terakhir kali Anda memberi kami perhatian. Su Xiaomi, kemarin dia datang ke rumah sakit, lakukan pemeriksaan medis masuk. Laporan menunjukkan dia hamil. Apa? Dengan bos dia tubuh. Waktu yang lebih baik cocok. Sepertinya anak dari bos dia. Bos ini terakhir kali He berjalan terlalu tiba-tiba. Aku tidak pernah menemukan kesempatan. Beritahu dia tentang tubuh murni. Aku akan menjalani operasi. Begini, cepat pergi dan minta Dr. Su. Pergi ke grup He. Serahkan laporan ini ke bos He. Ya. Ambil data ini untuk diagnosis. Sebelum pulang, berikan saya laporan investigasi. Kak Ana. Banyak sekali. Mana bisa selesai dalam sehari? Ini adalah masalah yang harus kamu selesaikan. Kak Xingyun, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk mengantar barang ke bos He. Ngomong-ngomong, kebetulan ketemu kamu. Sosis buatan ibuku. Masih di mobil. Nanti aku kasih ke kamu. Oke deh. Udah lama aku di kota. Pengen banget rasanya. Kenapa? Di rumahku kurang makan ya? Tidak bos He, di rumahmu aku makan enak. Cuma tadi Kak Xingyun bilang sosis. Aku jadi ngiler. Iya bos He, aku dan Xiaomi. Besar di desa. Wajar kalau rindu rasa kampung halaman. Anda berstatus tinggi. Berbeda dengan kami. Wajar kalau tidak mengerti. Koki di dapur perusahaan kami. Semua top di negara ini. Xiaomi, kamu mau makan apa bilang saja ke aku. Aku suruh mereka masak untuk kamu. Tidak usah bos He. Xiaomi mau makan apa, aku bisa masak untuk dia.
Lagi pula koki di kantin tidak seotentik masakanku sebagai orang lokal. Benar kan Xiaomi? Aku agak mual. Kalian ngobrol dulu ya. Dokter sudah datang buat apa hari ini? Enggak. Khusus buat ngantar makanan. Aku serangkan bos hijar Xiaomi. Dia polos. Berbeda denganmu. Maksudmu apa? Ini loh, laporan pemeriksaan. Gadis bertubuh yin murni. Kamu lihat pasti ngerti. Bos He begitu peduli padanya. Susi Aishan decline. Sama gadis desa ini. Bos He, Bos Lee sudah sampai. Sedang menunggu di ruang istirahat. Oke, aku segera ke sana. Apa? Su Xiaomi SIH ternyata hamil. Kak Ana, dapat kabar apa? Hamil? Nah ini dia. Su Xiaomi hamil. Anak dari pria lain. Lihat deh dia masih bisa menggoda Bos He. Iya Kak Ana. Orang yang tidak jelas. Datang ke perusahaan kita malah hamil. Pengaruhnya buruk banget. Sekarang kamu harus hukum dia dengan tegas. Sungguh pertolongan dari langit. Su Xiaomi. Sekarang aku akhirnya. Punya cara untuk menghukummu. Mana Su Xiaomi? Barusan ke toilet. Ayo, kita ucapin selamat padanya. Su Xiaomi dapat kabar gembira besar. Kenapa enggak kasih tahu kita? Kabar gembira apa? Jangan pura-pura, kita sudah tahu. Su Xiaomi, kamu hamil. Hamil. Iya. Jangan-jangan kamu belum tahu ya? Xiaomi. Jadi ibu tunggal sendirian. Tapi itu sangat melelahkan. Perlu aku bantu? Hubungi ayah si anak. Ini urusanku sendiri. Jangan ikut campur. Sepertinya anak ini benar-benar anak haram ya. Jangan-jangan kamu. Bahkan ayah si anak. Siapa saja tidak tahu. Sudah kubilang, ini urusanku sendiri. Jangan keterlaluan. Mau pergi? Tidak semudah itu. Kalian mau apa? Su Xiaomi mana? Kayaknya ke toilet muntah. Apa? Dia tidak enak badan. Bos Hia. Kamu sudah lewat depan toilet wanita 3 kali bolak-balik. Aku cuma mau memastikan keamanan karyawan baru. Oh. Kalau gitu mau. Aku pasang GPS di Xiaosu. Agar kamu tidak perlu bolak-balik depan toilet wanita. Seperti sedang menunggu pacar. Manajer Li kamu. Sialan. Cuma mau lihat sebentar, sebagai bos. Membuatmu hamil. Masih menggoda Bos He. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Lepaskan. Kenapa tidak ada tenaga? Apa karena hamil? Sekarang baru takut. Sudah terlambat. He 11 Xiao. Mau minta bantuan dari Bos He. Mimpi kali. Kalian berdua. Tutup mulut kalian rapat-rapat.
Hampir saja kau panggil bala bantuan. Anna, kau akan dapat balasan karena perbuatanmu. Balasan? Ah, masa sih? Kalau bos si tahu, kau ini hamil. Dia pasti akan jijik. Kalian berdua pukul dia. Pukul dengan keras. Biarkan dia tahu. Harga dari ketidakmaluan. Tidak bisa. Su Xiaomi sudah di dalam sana selama 20 menit. Kalau-kalau terjadi sesuatu. Bukan ini kau, tanda lahir bunga plum yang dicari kakak 11 Yo. Ternyata memang orang jahat. Berani menggunakan cara seperti ini untuk menggoda kakak 11 Yo. Tidak tahu malu. Aku tidak. Cepat, cukur tanda lahirnya. Tidak bisa, ini bawaan lahirku. Ah. Kau jahat. Hari ini, aku harus membunuh kau yang jahat ini. Kalian sedang apa? Bukan. Ya. Dia yang tidak bermoral. Langgar aturan perusahaan. Kami hanya... Xiaomi. Xiaomi, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Di kampung halaman digigit babi lebih sakit dari ini. Xiaomi. Tunggu aku kembali baru kuhitung denganmu. Orang jahat. Next time pasty tidak akan membuatmu seberuntung ini. Suster. Bagaimana keadaannya? Tidak ada yang serius. Tapi kamu sebagai suami, bagaimana bisa membiarkan istrimu menderita luka seberat ini? Ah, bukan. Kamu salah paham. Kamu tahu tidak? Dia sedang hamil. Kalau ada apa-apa dengannya, kamu tega sama dia dan anaknya. Apa? Dia hamil. Kamu sebagai ayah anak itu, bahkan ini saja kamu tidak tahu. Kamu ini, bagaimana merawatnya? Dia di sini tidak punya saudara. Kenapa tiba-tiba hamil? Sudahlah, jangan bengong. Cepat urus administrasi masuk rumah sakit. Dia masih perlu diamati beberapa waktu. Kak Xingyun, kenapa kamu di sini? Aku dengar kamu terluka, jadi datang menjenguk. Membuatmu khawatir. Xiaomi, kamu tahu tidak kamu hamil? Kak Xingyun, bisakah kamu membantu merahasiakannya, terutama nenek? Dia sudah tua. Aku takut membuatnya terkejut. Tidak masalah. Tapi, bisakah kamu memberitahuku siapa ayah anak itu? Aku juga tidak tahu siapa dia. Aku dan dia hanya sebuah kecelakaan. Tentang anak ini, aku belum memutuskan nasibnya. Jangan khawatir Xiaomi. Apapun keputusanmu, aku selalu mendukungmu. Kalau anaknya sudah lahir, aku akan merawat kalian berdua. Terima kasih Kak Xingyun. Kak Shijo, maafkan aku ya. Aku sudah tersesat. Pasti tidak akan ada lagi yang seperti ini. Sekadar kata tersesat bisa menghapus semuanya. Meng Anna. Ketika kamu melakukan hal itu, apakah kamu memikirkan konsekuensinya? Kak 11 Yo, aku tahu aku salah. Tolong pertimbangkan. Aku sudah bekerja keras untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Maafkan aku ya. Bawa mereka bertiga keluar dari sini. Bagaimana mereka memukul Su Xiaomi? Balaslah dengan cara yang sama, dan beritahu Departemen Personalia. Mereka bertiga diberhentikan. Jangan Bos He, kami tahu salah. Ya Bos He, kami tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tunggu apa lagi? Bawa pergi. Halo, Bos He. Aichiyo, gadis dengan tanda lahir bunga plum terluka. Sekarang di rumah sakit.
Aku sudah menempatkannya di Ruin Gan VIP. Anda segera datang ke sini. Dia juga terluka. Sebenarnya aku dan dia tidak ada perasaan, tapi dia hamil lagi. Baik. Aku mengerti. Aku akan segera datang. Baiklah, aku tidak bicara dulu. Tuan Anda mencari siapa? Permisi. Pasien yang tinggal di ruang ini pun. Ah, kondisinya sudah membaik sedikit. Jajak keluar jalan-jalan oleh keluarga. Kak Xingyun. Maaf merepotkanmu sampai mengaturkan kamar VIP untukku. Tidak. Ini semua atas perintah direktur. Mungkin karena kejadian waktu itu. Masalah Nenek Xiu. Dia merasa bersalah. Jadi begini caranya minta maaf. Oh, begitu. Xiaomi. Aku sudah tanya ke kepala bagian kebidanan tentang kondisimu. Katanya, dengan kondisi tubuhmu sekarang, kalau memilih aborsi, nanti akan sangat sulit untuk hamil lagi. Dia menyarankanmu untuk mempertimbangkan baik-baik. Orang tuaku sudah tiada sejak dulu. Sejak kecil hidup bersama nenek. Anak ini adalah hadiah dari Tuhan untukku, Kak Xingyun. Aku ingin melahirkannya. Kalau begitu, apa rencanamu selanjutnya? Bos He. Tangan. Hal seperti ini, jangan dibicarakan di tempat umum. Apa yang kupikirkan? Aku hamil pasti tidak bisa terus bekerja di rumah Bos He. Kebetulan tubuhku sudah hampir pulih. Aku ingin membawanya pulang ke desa, hidup dengan tenang. Masih ingin hidup tenang? Su Xiaomi, tunggu saja. Kau sudah pulang dari rumah sakit, sudah lebih baik. Ia sudah jauh lebih baik, Bos He. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Aku hamil. Ingin pulang kampung untuk merawat kandungan. Uang yang kutanggung padamu sebelumnya. Dan biaya operasi nenek. Fasilitas medis di desa Sujia tidak bagus. Setidaknya biarkan aku mengatur. Bos He. Kamu tahu, aku tidak bisa menerimanya. Baiklah. Kalau begitu biarkan Lauli mengantarmu. Tidak perlu. Ada bus langsung ke pintu desa. Di depan pintu. Selama ini. Terima kasih atas perawatanmu dan nyonya. Xiaomi. Ya. Jangan lupa rutin periksa kandungan. Baik. Hei Lauli. Proyek pengembangan pariwisata itu, pemilihan lokasi pengambil alihan tanah diubah ke desa Sujia, serta skema kompensasi relokasi penduduk juga sesuai standar tertinggi. Bos He. Tapi kondisi geografis desa Sujia tidak terlalu menguntungkan. Kamu tidak perlu khawatir. Lakukan seperti yang kukatakan. Dengan begitu dia bisa mendapatkan uang relokasi, membawa anaknya, dan hidup lebih nyaman. Hei, Kak Anna. Aku baru saja mendengar. Bos He memilih lokasi proyek pengembangan pariwisata ini di kampung halaman Su Xiaomi, desa Sujia, dan uang kompensasi relokasi kali ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Su Xiaomi ini banyak akal ya. Sudah mau pergi, masih bisa membuat Kak 11 yo. Udah sampai segitunya buat dia. Iya nih Kak Anna. Kamu harus kasih dia pelajaran yang benar. Balas dendam buat kita. Tenang aja. Wah, kali ini beneran rugi banyak ya. Rumah gubuk gue aja dapat ganti rugi 80 juta. Ya kalau aja dari dulu tahu, gue bakal bangun kandang babi lagi 2. Nah bapak sekarang seneng deh. Punya duit segini, bisa buat bayar utang judi anak kita. Sayangnya, baru aja dapat duitnya. Udah harus kasih ke orang lain. Kalau aja bisa dapat ganti rugi lebih banyak.
Iya ya, Pak. Itu anak cewek. Kan dia juga dapat uang ganti rugi. Kamu maksud Su Xiaomi? Iya. Orang tuanya udah meninggal dari dulu. Anak cewek itu, masa bisa habisin duit sebanyak itu? Kita kan yang lebih tua. Ngapain malu-malu ambil dikit? Aduh, kayaknya nggak baik deh. Anak itu nakal banget. Kalau sampai ketahuan sama warga, gimana nanti omongannya? Om Tante, gue ada ide nih. Bukan cuma bisa bikin kalian dapat uang lebih banyak, tapi juga nggak takut ada yang ngomongin. Kamu siapa sih? Ngomong-ngomong aja sama kita. Urusan keluarga Su. Gue manajer proyek dari grup Hi. Oh, kamu yang mau gusur kampung kita? Bu, Kamu tiba-tiba aja. Kenapa mau bantu kita? Soalnya Su Xiaomi di kota, nyeleweng sama orang lain sampai hamil. Gue yang nemuin. Cewek kayak gitu. Nggak tahu malu. Mana pantas dapat uang sebanyak itu. Saya kasihan sama warga desa. Cepetan bilang aja. Apa sih caranya? Bos Hi, surat pemindahan desa Su sudah dibagikan. Sejauh ini belum ada yang protes. Perkiraan minggu bisa mulai. Negosiasi ganti rugi. Gak tahu juga, dia udah sampai rumah belum ya? Bos Hi, Ah, saya ngerti. Lu urusin dulu aja. kok rasanya begitu ya begitu Nona Su pergi? Jiwa Bos Hi ikutan hilang. Paman dan bibi, kalian ngapain sih? Masa lu masih berani nanya? Di kota lu, hamil anak haram, maluin keluarga Su, sampai habis. Xiaomi, lu hamil. Maaf nenek. Saya. Lihat tuh. Masa dia masih berani ngaku? Aduh, cewek belum nikah. Malah hamil anak haram. Kayak gimana sih? Aduh, makam leluhur Su kena sial nih. Dapat barang cacat. Menurut gue sih, harusnya dimasukin kandang babi. Anak gue umur 18 udah dijodohin. Cewek liar ini, umur 20 masih ngejalan-jalan. Ah, semuanya nilai deh. Cewek kecil ini, gak pantas dapat uang ganti rugi. Harusnya diusir dari desa. Sudah, jangan pikir saya gak tahu. Niat kalian berdua apa? Di Jalan Kazanai, Soya Odar desa ini akan digusur. Tujuan kalian berdua, kan cuma mau bagi uang gusuran Xiaomi. Hati kalian dimakan anjingnya. Ibu jangan ngomong sembarangan. Adikku sudah meninggal. Sekarang anak perempuannya berbuat hal seperti ini. Sebagai pamannya, aku sedang menegurnya. Benar ibu. Jangan fitnah kami. Gadis kecil ini, aku bilangnya, harus didisiplinkan. Kami tidak sanggup membiayainya. Aku tidak makan milikmu, tidak pakai baju milikmu. Kenapa kalian mengusirku? Kenapa? Karena kamu hamil sebelum menikah. Memalukan seluruh desa keluarga Su. Harus dikeluarkan dari keluarga. Ayo lihat. Peti mati kakek Su sudah tidak bisa menahan lagi. Desa keluarga Su kami memiliki adat yang luhur, terkenal di seluruh daerah. Usir dia. Siapa yang berani? Selama aku masih ada. Kalian jangan ganggu Xiaomi. Ibu maafkan aku. Berhenti. Kalian ganggu seorang gadis kecil. Itu bukan keahlian. Kakek. Kenapa kakek di sini? Siapa kamu? Berani ikut campur urusan keluarga kami. Xiaomi adalah orang penting keluarga kami. Siapa yang berani menyentuhnya? Jangan tertipu olehnya. Dia mana mungkin kenal. Keluarga Hi? Benar, keluarga Hi apa? Menurutku kalian cuma dua orang tua penipu. Kamu ngomong apa? Kalau kalian tahu diri, cepat minggir dari sini. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Kalau tidak, aku bakal habisi kalian semua. Ya si tua bangka. Kamu anak durhaka. Kamu berani memukulku. Kamu anak kecil. Kamu berani melawan. Xiaomi hati-hati. Apa yang terjadi? Detak jantungku cepat sekali. Hei, Pak Li siapkan mobil. Aku mau ke desa Su. Kak Singyun, kamu baik-baik saja. Kalian melakukan kekerasan sendiri. Kalau dilaporkan ke polisi bisa ditangkap. Anak Goudan. Ini bukan urusan kami. Semua ini gara-gara Bibi Wu Guihua yang menghasut kami. Aduh Goudan. Aku benar-benar tidak tahu. Tolong jangan laporkan ke polisi.
Kami akan segera pergi. Kau Dan, lihatlah kita tetangga sekampung. Tolong jangan laporkan ke polisi. Hei kalian ngapain sih? Aku kasih tahu ya. Haki ini, TAMU Penteng di kampung kita. Kalau sampai menyinggung Pahi, seluruh kampung kita tidak akan sanggup menanggungnya. Si nenek. Aduh si tua bangka, kamu teriak-teriak ngapain? Tidak lihat aku sedang memeriksa tubuh Xiaomi. Kakek. Kamu kenapa? Aku tadi terlalu keras. Sampai ke seleo pinggang. Aduh pelan-pelan. Kakek kan sudah tua. Keseleo pinggang sampai tidak bisa bergerak. Kita harus segera ke rumah sakit. Spesialis di kota untuk berobat. Ini mungkin tidak bisa. Perjalanan dari desa kita ke rumah sakit. Butuh beberapa jam juga. Perjalanan yang cukup berguncang. Kakek Hi mungkin tidak kuat. Kepala desa, saya pernah belajar pijat. Boleh saya coba? Kamu tidak bisa. Yang kamu pelajari dulu, itu untuk hewan besar. Kakek Hi ini orang terhormat. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Benar Xiaomi. Ini bukan hal sepele. Struktur tubuh manusia. Berbeda dengan hewan. Tidak apa-apa nah. Coba saja. Saya percaya padamu. Kakek, Aduh ya ampun. Kakek Hi ini. Kalau sampai terjadi apa-apa di desa kita, siapa yang bisa bertanggung jawab? Salah si gadis ini. Memaksa mau pijat. Sampai kakek Hi jadi kaku. memang benar kata mereka. Seorang gadis seperti dia, tahu apa tentang pengobatan. Bukan begitu, saya hanya ingin membantu kakek menolongnya. Menolong. Kamu malah membuat kakek Hi jadi begini. Kita semua akan kena imbasnya. Pinggang saya tidak sakit lagi. Kaki juga tidak lemas. Rasanya lebih bertenaga. Kakek, Anda benar-benar tidak apa-apa. Nak, kamu tidak apa-apa. Berkat pijatanmu. Sekarang saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Wah Xiaomi kamu hebat. Tadi mereka bilang kamu Marga Hi. Bos Hi itu Anda. Saya kakeknya Hi 11 Yo. Maaf ya. Aku kira Bos Hi mencari orang tua untuk kerja gelap. Aku salah paham. Ah, gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak nyalahin kamu kok. Nggak nyalahin. Xiaomi. Aku bantu berzain halaman buat kamu. Lagian kamu lagi hamil. Harus istirahat yang cukup. Hamil. Halo kakek. Hi Shichou. Kamu keterlaluan banget. Kamu bikin cewek itu hamil. Lalu kamu Byron dia pulang kampung Sandarayan. Dia sekarang di desa. Dicaci maki sama seluruh warga. Apa? Kakek. Gimana kamu tahu dia hamil? Aku. Kebetulan lewat. Kamu tahu gak sih cewek itu? Nerima perlakuan buruk berapa banyak. Ah udah deh. Cepetan kamu ke desa Su. Jelasin sama keluarganya. Dasar anak bandel. Xiaomi. Kamu harus hati-hati. Anak ini nggak tahan diganggu. Sudah terbiasa. Sementara ini, nggak ngerti situasi sekarang. Xiaomi, kamu mau lahirin anaknya ya? Ya. Nek ini anakku sendiri. Aku mau lahirin dia. Oke asal kamu udah niat. Nek bakal dukung kamu sepenuhnya. Xiaomi. Sebenarnya aku suka sama kamu udah lama. Kalau kamu mau, kamu lahirin anaknya. Aku yang nafkahin kalian berdua. Abang Xingyun, aku tahu kebaikanmu padaku. Tapi, aku sudah punya orang yang kusuka. Aduh, Kakek. kamu baru ingat pulang ya. Cepatlah temui cucu perempuanku. Dia sudah banyak menderita. Aku beritahu kamu, kalau kamu tidak bisa membuatnya senang, jangan pulang ke rumah. Kakek aku. Aku apa aku? Jangan banyak bicara, cepat pergi. Tunggu sebentar. Alamatnya sudah aku kirim ke HPMU. Pergilah. Ada orang.
Kak Xingyun. Xiaomi. Terima kasih ya Kak Xingyun meminjamkan rumah kosong untuk aku dan nenek tinggal. Kalau tidak kita semua. Xiaomi. Nenekmu adalah nenekku juga. Merawat keluarga kan sudah seharusnya. Tidak perlu bilang terima kasih. Tapi, Xiaomi. Tidak perlu merasa tidak enak. Aku tidak bisa menjadi orang yang kau cintai. Jadikan aku kakakmu saja. Kakak merawat adik. Itu sudah seharusnya. terima kasih Kak. Kenapa masih bilang terima kasih? Baik Kak. Aku pergi dulu. Hem. Waduh. Kak Xingyun tidak bawa payung. Tidak apa-apa kan? Terima kasih. Kok kamu? Kamu di sini ngapain? Bukannya aku yang seharusnya bertanya itu. Ini desa Su. Aku tidak seharusnya di sini. Sedangkan kamu seorang CEO. Kenapa dia datang ke desa kita? Jangan-jangan dia sengaja mencari aku. Masa sih dia cari aku? Mikir apa sih? Su Xiaomi sadar dong. Oh. Aku cari kakekku. Cari kakekmu. Bukannya kakekmu pemilik He Group. Kenapa ada di desa kita? Ah, dia. Dia datang untuk menyerap energi alam. Udara di pegunungan bagus. Orang kaya selalu perhatian sama kesehatan. Rumahmu di mana? Bawa aku ke sana. Ngapain ke rumahku? Kan kamu lihat aku, basah kuyup. Bukannya kakekmu ada di desa. Ke rumah kakekmu aja. Kakek nggak ada di rumah. Kalau nggak, aku nggak akan kehujanan di sini. Mirip banget. Garisnya persis sama. Bagus nggak? Pengen pegang. Wanginya enak. Bos He tolong jaga diri. Makanan nenekmu wanginya enak. Bos He sudah punya istri. Gimana aku bisa mikirin Bos He? Masa sih dia adalah pria itu? Ya. Nek aku bantu ya. Nek. Masakan nenek enak banget. Bos He, kalau suka makan aja banyak-banyak. Aku takut orang kota kayak kamu. Gak suka masakan desa. Nek panggil aku Xiaohi aja. Waktu itu Xiaomi bawa sosis asap. Kelihatannya enak banget. Gak nyangka CEO He Group. Masih ingat sosis asap itu. Xiaomi, kamu hamil ya? Kamu harus banyak makan ikan. Terima kasih nenek. Nanti ya, kamu sendirian yang mengurus anak. Akan sangat melelahkan. Ingat ya kalau ada kesulitan. Bilang sama nenek. Masa Su Xingyun enggak mau bertanggung jawab? Kok cuma kamu sendirian yang ngurus anak? Abang Xingyun bukan ayahnya anak itu. Kenapa dia harus bertanggung jawab? Lalu siapa ayahnya anak itu? Sebenarnya, Pria jahat di kota. Menyakiti Xiaomi kita. Lalu pergi begitu saja. Menghilang tanpa jejak. Ia orang yang sangat jahat. Bos He ada yang memaki kamu. Masa? Masa apa? Masa Bos He kena hujan sampai flu? rumah ini tidak ada bekas pemakaian. Tidak seperti rumah asli mereka. Selidiki dulu. Rumah Su Xiaomi. Hari ini ada kejadian apa? Ini orang tua Xiaomi. Satu-satunya foto bersama yang tersisa. Mereka meninggal tak lama setelah Xiaomi lahir. Sudah tiada. Aduh. Tapi mereka meninggalkan Xiaomi yang sangat lucu untukku. Xiaohi, lihat. Nek. Kok sembarangan kasih lihat foto bugilku ke orang? Aduh anak bodoh, ini foto ulang tahunmu yang pertama. Masa malu-malu? Ya tetap enggak boleh. Bos He, mandi sudah.
Makan juga sudah, harusnya sudah pulang. Wah, hari sudah malam. Bos Hi kalau tidak keberatan, tinggal semalam saja besok baru pergi. Terima kasih nenek. Nenek, Hei, Bos He. Hari ini Meng Ana membujuk paman dan bibi Xiaosu untuk mengusir Xiaosu dari rumah. tidak masuk akal. Usir Meng Ana dari Jiangcheng. Tidak diizinkan. Dia melangkah lagi ke Jiangcheng. Ya, sudah menemukan cucu perempuan saya kan? Kakek. Dia sama sekali tidak ada di desa Su. Bagaimana mungkin? Dia baru saja membantu saya menyembuhkan punggung saya ini. Kamu ini, terhadap cucu perempuan saya, sama sekali tidak peduli. Saya tanya kamu, apakah di luar ada wanita lain? Kakek. Jangan bilang dia cucu perempuan kamu lagi. Selain itu, saya memang punya orang yang saya suka. Kamu ini jahat, suka meninggalkan orang. Besok langsung berikan mas kawin. Tidak mau menikah. Harus menikah. Bukan kakek saya. Seorang wanita hamil tengah malam tidak tidur. Sedang apa di sini? Bahkan bisa menari. Bos Hi, Kamu tengah malam tidak tidur. Sedang apa di sini? ding dong, Apa ini? kunang-kunang. Kamu tadi sedang menangkap kunang-kunang. Ya. Kunang-kunang setelah hujan sangat banyak. Hari ini penuh dengan hasil. Dulu saat listrik di rumah mati, kita akan kumpulkan banyak kunang-kunang. Lihat sangat terangkan. Sampai senang sekali menangkap kunang-kunang. Bodoh. Ah. Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Jangan bergerak. Bos Hi, sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Masih memanggil Bosi. 11 Sio. Seharusnya. Sebelum kamu menyukaiku. Aku tahu Susia omiku tidak buruk. Hi 11 Sio juga terpesona padaku. Sampai tidak bisa berkata-kata. Ada apa? Tapi Bos Hi, kamu punya istri. Aku juga mengandung anak orang lain. Kita. Semua ini bukan masalah. Serahkan padaku untuk menanganinya. Anakmu adalah anakku. Aku akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Ternyata begitu. Bodoh kecil. Aku harus menangani beberapa hal. Nanti aku cari kamu. Tunggu aku. Siapa yang bodoh kecil? Kamulah yang bodoh kecil. Xiaomi buka pintu. Berlutut. Pakai hukum keluarga. Aku memukulmu. Sebelasio, kamu bodoh. Kamu melakukan ini. Pantas dengan menantumu. Kamu membuat mereka berdua. Bagaimana nanti? Aku akan mengatur mereka ke luar negeri. Memberi mereka kehidupan terbaik. Memberi anak pendidikan terbaik. Kamu pikir semua ini adalah yang dia inginkan? Aku akan bicara langsung dengannya dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Kamu memang suka mengganggu menantuku. Karena dia berasal dari desa kan? Kekasihku juga dari desa. Aku tidak akan mengganggunya. HMPH. Lalu bagaimana dengan hadiah pernikahan ini? Bisa apa lagi? Hadiah pernikahan berubah jadi permintaan maaf. Sebelasio, kakekmu sudah memaafkanmu. Ayo. Jangan senang dulu. Yang sebenarnya perlu dimaafkan, bukan aku. Ayo kita pergi bersama untuk meminta maaf pada Nona Mehua. Ayo Sebelasio, cepat. Hei, Bos Hi.
Ada warga yang melihat Paman Xiao Su datang mencari masalah dengan Xiao Su. Kami masih dalam perjalanan menuju desa Su. Hei, berhenti. Kamu mau kemana? Kakek, menantumu yang sebenarnya sedang dalam kesulitan. Aku harus pergi membantu. Kamu bantu aku dulu, jelaskan pada Nona Meihua. Hei, kamu. Kamu ini. Anak ini, Aku benar-benar. Xiaomi. Hei 11 Hei Xiaomi. Kamu di mana? Aku di rumah. Aku tidak melihatmu. Aku hampir lupa. Aku sudah kembali ke rumahku sendiri. Alamatnya sudah aku kirimkan padamu. Hei. Hei. Alamat yang Xiaomi berikan padaku. Kenapa di sini? Akhirnya Anda datang. Anda adalah. Saya Paman Xiaomi. Anda bawa Xiaomi kemana? Ada apa sih? Jangan buru-buru. Ya. Harusnya dipanggil menantu. Xiaomi cepat buka pintu. Saya tinggal di rumah kakak Bodan. Tidak akan mengganggu kalian kan? tentu saja akan terganggu. Sudah tahu, saya akan segera pindah. Bicara apa sih? Lihat anaknya jadi ketakutan. Xiaomi jangan marah sama tante ya. Tidak bisa mengungkapkan. Kita semua satu keluarga. Kenapa tidak bisa tinggal di rumah? Tentu saja, tidak akan membuatmu jadi orang lain. Cepat ikut kami pulang. Kemarin itu, hanya salah paham. Iya. Ayo cepat pulang. Kalau tidak Bos Hi tahu, dia akan marah sama kita. Cepat pergi, pulang ke rumah kita yang nyaman. Anak ini, Anak nakal, kita dibuat pusing sama kamu. saya bilang dia punya selera yang sama dengan kita. Sangat mirip. Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek Su, kenapa Anda juga di sini? Ternyata, Anda adalah pria jahat di kota itu. Mertua harus ganti panggilan. Iya. Pria baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Adakah yang bisa memberi penjelasan? Xiaomi, kenapa kamu di sini? Ini rumah saya. Anda adalah Meihua.